Tang Cici. Kamu tahu kamu dalam masalah lagi? Ada apa, bos? Ada apa, bos? Mau aku kasih tahu? Jiang Dong datang ke perusahaan. Dia bilang kamu diam-diam memotret Suran tadi malam. Apa kamu diam-diam memotret Suran? Dan sekarang dia mau menggugat perusahaan kita. Tapi aku jelas-jelas bilang padanya kemarin. Aku bilang aku seorang fotografer. Aku sedang syuting klub orang hilang. Artinya kamu tadi malam. Apa kamu bilang padanya? Kenapa kamu membantah dia? Bagaimana kalau kamu dimarahi? Kamu lihat apa? Nggak ada kerjaan. Kamu ngapain? Kamu duduk. Bagaimana kalau kamu dimarahi? Kamu tahu telinga buat apa? Tang Cici, kalau telingamu tumbuh, kamu akan dimarahi orang. Dari telinga ini, keluar dari telinga ini. Kamu tahu. Nggak tahan ya. Kenapa kamu membantah dia? Sekarang kamu menyeret website kita. Kenapa? Aku yang dirugikan, bos. Bagaimana dengan aku? Aku bilang padamu aku. Baru saja dimarahi sutradara. Jiang Dong bilang apa? Kalau aku nggak memecat kamu, dia mau berperkara dengan perusahaan kita sampai akhir. Sao Ning, harus bagaimana? Kamu bilang harus bagaimana? Dia nggak tahu harus bagaimana. Aku kasih tahu harus bagaimana. Dai Pekat. Maaf, bos. Kasih aku kesempatan lagi. Aku suka di sini. Aku suka memotret kucing terbang. Aku juga suka kursi bernyanyi ini. Tang Kiki, aku mohon, oke? Aku mohon kamu pergi cepat. Kamu selamatkan perusahaan kami. Perusahaan kami adalah perusahaan kecil. Kami tidak bisa melawan perusahaan besar. Kami tidak bisa menutupinya. Pergi dari sini. Aku punya hal untuk dilakukan setelah kamu pergi. Aku ingin menulis surat ulasan untuk Jiang Dong. Aku beritahu kamu dalam hidup ini. Aku hanya menulis surat ulasan. Saat aku di kelas 3 SD. Untuk siapa aku menulis? Menulis surat ulasan untuk temanku. Karena dia tidak bisa menulis. Dia minta aku bantu menulis. Lalu dia memberiku uang. Aku punya uang. Jadi aku menulis. Sekarang aku 40 tahun. Aku 40 tahun dan masih harus menulis surat ulasan. Tang Cici, terima kasih. Aku bilang pergi dari sini. Dan kamu bawa kursi Twitter ini. Kursi obrolan diambil. Bagaimana? Bagaimana? Selamat tinggal kursi bernyanyi. Kapan itu bernyanyi? Kamu bawa pergi. Apa yang kamu lakukan? Kalender ini jelas tertulis Crazy Cat. Milik perusahaan kami. Kenapa kamu bawa pergi? Kenapa? Itu properti perusahaan. Stapler ini dibeli bersamaku. Saat terakhir kamu rapat, aku yang bayar. Saya Pa. Beli ini lebih dari 5.000 yuan. Aku bisa menuntutmu, pencuri. Perusahaan tidak. Kamu dipecat. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Sombong, bukan? Tidak. Kalau begitu kamu tidak mengambil. Apa yang kamu lakukan dengan foto ini? Ini. Ini aku. Oh, tentu saja aku tahu fotonya adalah kamu. Tapi bingkainya milik perusahaan. Segera, kamu keluarkan fotonya dan simpan. Dia foto Fridabi. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku beritahu kamu. Kiki pergi, aku juga mengundurkan diri. Hebat. Aku baru saja berbicara lama di sana. Hanya untuk melihat bagaimana reaksimu. Kamu akhirnya bereaksi. Pria begitu baik. Aku sudah bilang padamu Tang Kiki. Kamu bawa dia pergi. Aku sangat senang. Masukin ke dalam kotak dan bawa pergi. Aku beritahu kamu Zhao Ning. Kamu pengacara kecil tanpa izin. Perusahaan tidak mau. Bail. Beri aku 2 porsi Black Forest. Kamu juga di sini. Apa kabar? Apakah kamu sering sini? Aku tidak pernah melihatmu. Karena aku seorang fotografer. Ketika kamu paling santai, saat itulah aku paling sibuk.
seperti matahari dan bulan yang tidak akan pernah bertemu. Kalau begitu kamu tidak perlu bekerja hari ini. Menganggur. Tentu saja tidak. Aku mengambil cuti khusus untuk pindah. Aku tanya kamu ini. Kenapa? Orang ini benar-benar menarik. Aku minta tolong padamu. Jika kamu punya alasan, mari kita rayakan bersama. Bagus untuk merayakan kepindahanmu. Rayakan matahari dan bulan akhirnya bertemu. Apa yang kamu katakan kemarin sangat bagus. Pasti banyak orang yang tahu rumor tentangku. Apa yang aku katakan kemarin adalah sisi lain dari rumor itu. Tapi bagaimanapun juga, terlihat sama saja bagiku. Apa yang sama? Setiap aspek dirimu telah kehilangan apa yang paling kamu hargai. Putus asa. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih untuk hidangan penutupnya. Apa yang Anda katakan Paman Chili IT benar? Perusahaan V sekarang mulai memblokir pesan. Seorang pemilik bersama. Karena pekerjaan. Aku tidak sengaja merekam video seorang eksekutif senior perusahaan V. Pemilik bisa mengambil buku catatan dan bersumpah. Konten video ini hijau dan sehat. Tidak ada kata kunci sensitif. Green dan tidak terhambat. Namun, perusahaan V tetap memaksa gadis itu untuk mengundurkan diri. Pemilik mempertaruhkan nyawanya untuk memposting. Perusahaan V sangat baik dan kuat. 10.000 sweeper sebelum dihapus. Apakah postingan ini memiliki tingkat klik yang tinggi? Judul forum akhir-akhir ini. Ada apa dengan berita pemblokiran? Aku tidak pernah mendengarnya. Tanyakan saja pada Tuan Jiang. Tidakkah kamu mengirim surat pengacara? Mempyu. Cukup kirim surat pengacara ke komputer di seluruh dunia. Aku melakukan apa yang tertulis di postingan. Aku menangkap paparazi itu sedang merekamu di tempat. Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang menyakitimu. Jadi aku membawa pengacara keesokan harinya. Pergi ke pemimpin redaksinya. Pemimpin redaksinya juga salah. Berjanji untuk menghancurkan semua materi rekaman. Aku juga akan menyingkirkan paparazi ini. Aku pikir itu karena paparazi tidak puas. Hanya mencoret-coret di internet. Apakah kamu ingin aku memperingatkannya? Jiang Dong. Pertama izinkan aku memberitahumu sesuatu. Paparazi yang disebut-sebut ini. Dia hanya seorang juru kamera. Dia tidak merekamku hari itu. Hanya bekerja seperti biasa. Dan orang ini adalah temanku. Jadi kamu lakukan. Ini benar-benar keterlaluan. Aku hanya ingin melindungimu. Aku tahu. Tapi aku berharap setiap kali kamu melakukan sesuatu, pahami dulu semuanya dengan jelas. Jangan terlalu impulsif. Tahun ini, lihat juga rumah tanpa air mengalir. Ini langka. Sebenarnya, tadi ada yang sangat bagus. Tapi saya alergi serbuk sari. Saya ingin bersin begitu masuk. Berapa banyak yang sudah kita lihat? 32. Saya benar-benar berharap bisa berubah menjadi siput sekarang. Kenapa? Karena jika begitu, jika saya bisa masuk dalam pintu sembunyi. Jadi tidak perlu bergerak lagi. Itu saja untuk diskusi hari ini. Sampai jumpa besok. Pak Su, ada komentar lain? Saya berharap ada lebih banyak Jamaican Blue Mountains di sini. Saya akan sering berkunjung. Menggantikan Jamaican Blue Mountains. Pihak A sering mengunjungi studio pihak B. Ini pengawasan. Saya ingin minum kopi pihak B. Tolong
berikan saya Black Forest. Sudah saya pesankan untuk Anda. Bulan bertemu matahari lagi. Hari ini saya bertanya. Lalu saya harus bertanya kenapa. Karena kamu kehilangan pekerjaan. Kamu sudah tahu. Ya, saya punya kabar baik untukmu. Saya ada lowongan di sini. Sangat membutuhkanmu. Saya sangat mengenal diri sendiri. Bisa diganti dari kecil sampai besar. Jadi tidak ada pekerjaan yang harus menggunakan saya. Saya serius. Sebuah agensi iklan teman saya. Sangat membutuhkan kopi iklan. Kalau begitu kamu tidak membutuhkan saya lagi. Saya orangnya. Begitu melihat iklan. Hanya konsumen bodoh. Saya tidak berpikir begitu. Kamu punya banyak ide liar sepanjang hari. Sangat cocok untuk kopi iklan. Kalau begitu biarkan koin yang memutuskan. Dari depan ke belakang, jangan. Jangan pergi. 2 kali menang dari 3. Keberuntunganmu tidak seburuk itu, kan? Lalu 1 kali terakhir. 2 kali pertama dianggap pemanasan. Tidak mungkin Tuhan mengatur. Sudah menemukan tempat tinggal baru? Cukup nyaman. Rumah besar. Tempat tidurnya besar dan empuk dengan sandaran. Dan ruangannya sangat luas. Kalau ada kesulitan, datang ke saya kapan saja. Lalu berapa kesempatan yang bisa saya dapat? 3 kali. Kamu anggap saya pohon harapan. Kalau bisa. Lalu harapan terakhir saya adalah kamu muncul 3 kali lagi. Sebelum kamu menghabiskan kue, saya tidak seharusnya mengubah pikiran. Lalu beri saya 3 lagi. Ini daftar proyek yang akan kami sponsori. Bagian belakang adalah alternatif, bisa kamu lihat. Apa itu kelompok penelitian Bahteranu? Selesaikan ini. Ke Wildlife Conservation Society. Oke, akan saya tunjukkan setelah saya rapikan. Kamu tidak istirahat dengan baik kemarin. Tadi malam, saya pindah, Pindah tempat. bantu teman pindah. Masih ingat terakhir kali Jiang Dong dibunuh? Gadis dipecat dari pekerjaan. Dia juga baru pindah baru-baru ini. Saya benar-benar tidak mengerti gadis sekarang. Saya memberinya pekerjaan dengan Feng Lufei. Dia harus melempar koin untuk memutuskan pergi atau tidak. Hasilnya, saya dapat 3 negatif dan tidak bisa pergi. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia sengaja melakukannya. Sengaja. Bukankah itu sudah cukup jelas? Dia pasti senang menerima bantuan teman biasa. Tapi dia menolakmu dengan cara ini. Di permukaan, sepertinya saya tidak ingin berhutang budi. Tapi tidak sesederhana itu. Aku pikir, dia naksir kamu. Hanya. Sibelina. Tangan ini masih hidup. Aku dulu sering menang banyak permen dengan trik ini waktu kecil. Situsmu memecatmu. Ini karena tingkat klik tayang videomu tidak cukup tinggi. Kikai, kamu lihat, kamu gagal sebagai penembak. Kamu harus cari tahu alasannya. Aku sarankan kamu. Kamu belajar lebih banyak selama waktu ini. Isi daya lebih banyak. Ambil gelar pasca sarjana atau semacamnya. Atau kamu bisa ikut tes IELTS dan pergi ke luar negeri. Tapi masalah utamaku sekarang adalah bertahan hidup. Sekarang susah cari kerja. Makanya aku sarankan kamu belajar selama waktu ini. Hindari puncak lapangan kerja. Ada seseorang kemarin ingin menawarkanku pekerjaan. Dia menyuruhku melempar koin. Kalau muncul gambar, aku akan pergi. Kalau sebaliknya, aku akan menyerah. Apa kamu yang menyarankan lempar koin? Pekerjaan APA yang jatuh working? Kalau pelayan,
Atau kasir atau semacamnya. Jangan pergi. Terlalu banyak. Sebenarnya, pekerjaan itu cocok untukku. Penulisan naskah di agensi iklan. Tapi aku sengaja dapat 3 ekor. Menolak pekerjaan itu. Kenapa? Karena orang yang menawarkan pekerjaan itu. Aku suka dia. Serius? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu hanya merekam video-video pudel berubah jadi anjing? Atau kamu lihat video cooking salto di jalanan? Kamu mau aku kasih tahu kontribusi apa yang dibutuhkan masyarakat darimu? Gosip. Gosip apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak akan semudah itu. Mudah datang ke situs kami. Aku sangat kesal denganmu. Benar ya? Pemimpin redaksi Cui, ada yang cari kamu. Zhang Dong. Perusahaan fake kan? Kamu datang di waktu yang tidak tepat. Kebetulan aku sedang mengajari sampah perusahaan kita. Perusahaan kita adalah sampah, seperti ikan mas menyeberangi sungai. Hey gang. Bisakah kamu beritahu siapa yang harus dipecat sekarang? Hikaraku, aku tidak tahan lagi. Aku datang mencari Tang Kiki. Apa yang masih kamu lakukan berdiri di sini, sekumpulan sampah? Memalukan. Berhamburan. Aku benar-benar minta maaf. Membuatmu tertawa. Maaf, Silicon Duduk. Tidak perlu. Aku bilang tadi aku mencari Tang Kiki. Tapi Tang Kiki itu sudah kamu pecat. Dia yang kamu cari. Menghilang dalam banjir. Lalu, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Bagaimana aku tahu di mana dia? Kamu benar-benar perlu tahu di mana dia. Kalau begitu aku beritahu. Kamu baru saja di jalan. Apa kamu lihat ada orang lewat? Lewat. Mereka yang sibuk dengan hidup. Salah satunya adalah Tang Kiki. Kamu bisa menemukannya di sana. Perusahaan kita sekarang punya klien. Sampah. Tidak mau menuangkan teh? Sangat tidak sopan. Kamu lihat, perusahaan kita adalah sampah. Bagaimana perusahaan kecil seperti kita bisa dibandingkan dengan perusahaan besar kamu? Perusahaan kamu punya sistem seperti itu, kan? Sampah dari perusahaan kita ini. Kamu pikir kami akan meninggalkan profil untuknya? Bagaimana dengan nomor teleponnya? Bisakah kamu berikan? Kamu bercanda lagi. Kamu punya kemampuan untuk memecat orang. Kamu bisa menemukannya. Kamu pasti bisa menemukan nomor teleponnya. Kamu jenius. Baiklah. Kalau ada kabar darinya, langsung beritahu aku. Manfaatnya tidak akan kurang. Kamu bicara omong kosong. Bukankah hanya demi uang? Zhang Dong, aku tidak akan mengusirmu. Sial, kali ini kamu benar-benar berhasil. Datang saat tidak seharusnya. Tidak datang saat seharusnya datang. Jangan pergi, aku akan memberitahumu. Kamu harus belajar darinya. Belajar sifat serigala. Kenapa? Crazy Cat website adalah rumahmu. Aku harap kamu akan menggunakan Crazy Cat website sebagai rumahmu di masa depan. Benar menjadi anjing berhati serigala. Pergi, sampah. Ada tangan, gerakan sendiri. Kenapa mencuri milik orang lain? Oke, ayo pergi. Pergi berdiri di sana. Tertawa. Bukankah kita hanya tidak mendapatkan kursi? Tidak ada. Kamu lupa apa yang kita lakukan. Fotografer baru saja melalui kesulitan besar. Perang terowongan dan perang ranjau semuanya datang ke sini. Tidak takut kita tidak punya kursi untuk duduk. Ayo. Semuanya, diam. Ini masalahnya dengan perusahaan kita. Jika kamu bisa memenuhi target setiap bulan. Jadi berapa gaji bulananmu? Lebih dari 5 digit. Itu sangat mungkin. Kamu membuat 500 panggilan sehari. Asalkan 50 berhasil. Maka kebahagiaan sangat dekat denganmu. Lalu berikutnya. Perkenalkan dirimu. Oke, perkenalkan dirimu dulu.
Halo semuanya, namaku Ye Yongqi. Dari Hunan, namaku sederhana. Total 3 kata, Ye, Yong, Qi. Yi dari Yi Yongqi, Yong dari Yi Yongqi, Qi dari Yi Yongqi. Panggil namaku bersama-sama. Ya Qiang. Jangan malu-malu. Ini cara yang sangat bagus untukku. Berkomunikasi denganmu. Semuanya, panggil lagi. Dengaku. Ya Yongqi. Orang ini terlalu lucu. Ada orang seperti dia di dunia ini. Terlalu tidak bisa diandalkan. Mungkin orang seperti dia bisa melakukan lebih dari 500 panggilan telepon setiap hari. Berusaha keras mempersempit jarak dari kebahagiaan. 500 panggilan, itu seperti awan. Kebahagiaan tidak bisa didapat dengan cara itu. Kamu ingat siapa aku? Aku Tang Kiki. Tang dari Tang Kiki, Ki dari Tang Kiki. 7 Ki. Aku bersada sekarang. Setiap hari aku buat kerja. Yang kulihat hanya komedi. Kuharap akhir cerita kita juga komedi di masa depan. Itu pasti harus. Pikir, tragedi mana yang pernah? Kamu lihat tertulis di situ? 2 orang bodoh besar. Tinggal di tempat mewah hanya 200 yuan sebulan. Oke, pergi, terus cari kerja. Dengan makanan. Dan bubur di depan. Oke, ayo. Ayo. TVC yang baru dipotong, mencerminkan semangat merah Qinyang, terobosan dan tantangan. Kapan Tuan Su tiba? Dia bilang tidak menonton demo. Ayo kita mulai. Oke. Tuan Su, Siapa yang membuat kopi? gaji dan pembayar pajak. Kamu bercanda sekarang. Terima kasih, Tuan Hu. Tahu humor itu bagus. Tapi kamu harus menyelesaikan pekerjaanmu dulu. Ada 3 kesalahan tata bahasa dalam dokumen ini. Perbaiki sekarang, cetak ulang. Berikan padaku dalam 20 menit. Sepertinya kamu. Hanya kamu yang bisa membuat kopi seharum ini. Kuharap kamu tidak berpikir. Aku mengganti mesin kopi perusahaanmu, yang merupakan tantangan bagi otoritasmu. Aku tidak bermaksud begitu. Jika kamu keberatan, aku bisa pindah kapan saja. Aku tentu tidak keberatan. Hanya saja kopi ini enak atau tidak. Intinya bukan mesin kopinya, tapi pembuat kopinya. Jika perusahaan V butuh petugas kopi, aku rasa aku bisa mencoba. Aku lebih tertarik pada posisi ini daripada direktur kreatif. Program Blockbuster Icon Creative Forum. Aku juga berdiskusi dengan Direktur Ye. Dia mengajukan beberapa pertanyaan. Kita semua menyelesaikannya. Sekarang ingin mendengar pendapatmu. Aku akan membalasmu secara pribadi setelah membacanya. Pernahkah kamu berpikir, apa yang akan kamu lakukan jika tidak membuat iklan? Membuat kopi. Karena sesuatu yang bisa. Daripada membuat kopi. Jika Tuan Su punya ide, langsung katakan saja. Berapa detik iklan terpanjang yang pernah kamu buat? 30 detik. 30 detik, di hati penonton. Betapa berkesannya. Tergantung apakah 30 detik ini benar-benar menyentuh hati penonton. Oke, durasi iklan adalah faktor kunci dalam efeknya. Biasanya caranya adalah mengulang iklan 30 detik. Biarkan penonton menerima secara pasif. Benar kan? Bisa dikatakan begitu. Jika kita memainkannya dengan cara berbeda. Jadikan iklan seperti siaran langsung Piala Dunia. Aku tidak mengerti. Tayangkan pada waktu tetap. Punya penonton tetap. Biarkan penonton menunggu Qinyang. Dan ubah waktu kencan mereka. Menurutku ini cukup mengesankan. Itu belum cukup. Agar produk dan konsep Qinyang erat terkait dengan kehidupan penonton. Menjadi inspiratif dan interaktif. Cukup tambahkan sedikit hiburan. Dengan begitu penonton tidak akan merasa monoton dan membosankan. Nona Feng, aku tahu apa yang ada di pikiranmu sekarang. Kamu pasti membayangkan retorikaku dengan banyak pelanggan yang tidak realistis. Kamu sudah melihat lebih banyak. Kamu pasti punya banyak cara untuk menghadapiku. Tuan Su, kamu benar-benar tidak mengenalku. Biasanya aku menggunakan berbagai cara. Langsung menolak. Tapi kali ini aku ingin berubah.
Bagaimana berubah? Aku akan mencari cara untuk menghadapimu. Kulihat kamu sepertinya kurus belakangan ini. Aku duduk setiap hari dan perutku mengecil. Kamu malah bertambah gemuk. Aku bepergian ke lokasi kerja setiap hari. Kalau aku makan lebih banyak, mungkin suatu hari aku benar-benar akan pingsan di keramaian. Tidak apa-apa, beruntung bisa gemuk. Bagaimana pencarian kerjamu? Tidak menemukan. Kiki, aku tidak menyalahkanmu. Kamu hanya belum bisa beradaptasi. Kamu harus aktif beradaptasi dengan perusahaan, bukan membiarkan perusahaan beradaptasi denganmu. Kamu tahu? Dan jika kamu melakukan kesalahan, itu salahmu. Jangan memilih menyalahkan orang lain. Kamu tidak sedang memarahi bos. Bagaimana bisa perusahaan kita sama? Di perusahaan kecil sepertimu, jika kamu melakukan satu hal dengan baik, kamu bisa dipromosikan. Di perusahaan besar kami, di seluruh lantai, semua manajer dan direktur ada di sana. Menekatkan. Aku tidak ingin memberitahumu. Kalau begitu lebih baik, aku tidak mencari perusahaan besar. Kesehatan fisik dan mental. Itu yang terbaik. Kiki, beneran? Kedeng. Kamu lebih pintar dariku. Jadi, kamu pertimbangkan pindah perusahaan? Bosku Suran gak bisa tinggalkan aku. Gimana caramu cari rumah? Aku lupa bilang soal petualangan keren ini. Rekanku Zauni nemuin satu untukku. Rumah mewah 2 lantai cuma 200 yuan sebulan. Kamu gak ditipu, kan? Jangan Marcus bawa Tanagang? Bukan orang itu. Aku penggemar berat Sang Daewo. Setelah masuk kamar, di semua dinding dipajang foto-foto Sang Daewo semua. Tapi, aturannya gak boleh pindah-pindah barang. Ini syarat tinggal kita. Kalau kita pindahin, kita harus bersihin rumah. Serem banget. Kenapa kamu tinggal di tempat aneh gini? Bukannya karena kita lagi gak punya uang? Jadi tinggal sementara aja dulu. Setelah Zauning dan aku nabung cukup, kita akan pindah. Tapi aku kasih tahu, orang kayak aku udah biasa tinggal di rumah kecil. Tinggal di rumah besar gini. Dan tidur tiap hari. Aku baru sadar. Lihat betis kamu dari sudut ini. Lumayan kurus. Apa aku kurus? Kamu pas banget. Jangan kurus lagi. Kapik? Ayah. Aku traktir makan kalau kamu free. Kasihan kamu. Oak. Ngomong-ngomong, mesin kopi baru di pantry. Siapa yang bawa? Kayaknya Feng Lufei yang bawa waktu itu. Tuan Su suka banget. Dia suka orangnya atau mesin kopinya? Suka keduanya. Aku hanya tahu, dia sudah lama. Tuo Feng Lufei mengatur pekerjaan. Saya Pa. Sepertinya seorang. Dipecat karena perusahaan kita. Orang kecil itu. Kamu juga tahu Tuan Su ITU penyayang. Kamu suka menolong orang? Jadi paparazzi wanita ITU. Pernah ke tempat Feng Lufei? Paparazzi wanita. Iya, sudah lihat? Itu yang selalu pegang DV. Bawa Tuan Su. Mention dap and dap. Teruskan. APA. Paparazzi wanita ITU. Pernah ke Feng Lufei setelahnya? Tidak. Kenapa tanya ini? Aku curiga. Dia yang Tuan Su diam-diam temani. Nona Bear, aku selalu merasa musim dingin adalah musim terbaik di kota ini. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik makan siang dengan pria tampan. Mengajak makan malam begini Tela. Aku harus ajak kamu minum teh sore. Anshao belum makan, kan?
Aku nafsu makan buruk belakangan. Makan sedikit. Kamu tahu ada banyak yang bisa kita makan. Kadang pilih lebih dari satu. Kihalangan panalayan. Dari sudut pandang ilmiah, itu disebut dilema pilihan. Ribet-amat. Apa aku perlu ke rumah sakit? Ngobrolin terapi. Aku nggak tahu. Aku mau pilih rumah sakit terbaik. Atau dokter termahal. Nona Siong, kamu kenal dokter terkenal? Membership terbaik. Aku bosan kalau terlalu banyak orang. Keluarga kami peduli kesehatan. Terutama tubuh. Aku pikir itu masalah besar. Masa sih sebesar itu? Penyakit kecil bisa menjadi serius jika tidak diobati. Kau tahu, begitu aku masuk rumah sakit. Seberapa besar dampaknya pada grup kita? Penyakit ini sama sekali tidak perlu dirawat di rumah sakit. Itu sulit untuk dikatakan. Rencana tidak pernah bisa mengikuti perubahan. Seperti aku sedang membeli rumah. Aku tidak bisa menemukan pemiliknya, tapi menemukanmu. Benar. Sejauh yang aku tahu pemiliknya, apartemen ini tidak dijual. Aku tahu. Apakah harga rumah melambung tinggi? Dia ingin menahan nilai rumahnya, kan? Tidak masalah. Aku akan menukar kamar. Kau bilang padanya tidak masalah di mana rumahnya. Asalkan dia puas. Aku yang bayar. Tepat saat aku menggantikannya. Uang atau apapun. Aku bayar sekaligus. Anshao, kurasa ini mungkin bukan tentang uang lagi. Bukan tentang uang, lalu apa masalahnya? Kau pikirkanlah. Semua masalah di dunia ini. Semuanya tentang uang, kan? Jadi menurutmu uang bisa membuat semua orang di kafe ini pergi? Orang yang belum pernah melihat keberanian uang tunai. Kurasa mereka tidak akan kemana-mana. Kebetulan hari ini, aku tidak membawa uang tunai sebanyak itu. Anshao, sebagai anak orang kaya, kurasa uang yang kau bawa seharusnya cukup untuk menggoda tamu di meja itu untuk pergi. Apa susahnya itu? Maaf kalian berdua. Bisakah kalian memberikan tempat kalian padaku? APA Yong Kalakogan, Neuropathy. Tidak, aku tidak gila. Begini. Hari ini adalah hari jadi ketiga aku dengan pacarku. Ini tepat di tempat kami pertama kali jatuh cinta. Jadi aku ingin meminta kalian berdua untuk pergi dari sini. Hati-hati aku kasar padamu. Berikan tempatmu padaku. Jangan pergi. Aku kehabisan uang. Sayang. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi. Hari ini jangan ke supermarket, ayo belanja. Jalan. Bagaimana kalau kamu duduk saja? Tidak, ayo pergi. Aku baru beli, kamu sudah pergi. Aku tidak bilang mau duduk di sana. Aku hanya ingin melihat pesona uang. Faktanya sudah jelas. Tidak ada yang peduli dengan uang. Tapi uang akan habis suatu hari, bukan? Seperti kamu sekarang. Aku masih punya kartu. Aku pergi ke lemari untuk mengambil CD. Tapi aku menemukan barang ibuku sudah hilang. Sejak ITU. Aku tidak pernah melihat ibuku lagi. Aku terus mencarinya. Tapi aku percaya, aku akan menemukannya suatu hari. Acara hari ini berakhir di sini. Lain kali tetap sama. Halo, namaku Suran. Mendengar namamu, mengingatkanku pada orang lain. Namanya Feng Xiwen. Aku adalah Feng Xiwen yang kamu kenal. Sama. Kamu adalah Suran yang aku kenal. Senang bertemu. Senang bertemu denganmu. Direktur Su dari perusahaan V. Kenapa kamu sering datang ke pesta seperti ini? Setiap orang punya cerita yang tak terlupakan di hati. Perlu ada tempat untuk mengeluh. Ya.
Jika kita bertemu di lapangan golf atau di klub mobil sport, itu akan sangat membosankan. Suran, ayo makan jam 6. Kami menunggumu di luar. Oke, aku akan menyusul nanti. Kamu selesai dengan aktivitas biasa. Apakah kamu sering menghadiri makan mereka? Anggota klub sangat ramah. Setiap acara selesai, aku menghabiskan 1 atau 2 jam makan bersama mereka. Kenapa melakukannya? Kebanyakan dari mereka adalah orang asing. Untuk mencari kerabat yang hilang. Tinggal di kota ini. Kebanyakan waktu mereka kesepian. Ini mengingatkanku pada diriku 8 tahun lalu. Saat itu aku memulai bisnis di New York. Setiap hari setelah kerja, aku mengembara di jalanan. Aku suka melihat berbagai macam jendela. Lalu menuju ke sebuah restoran kecil. Membeli 2 kaleng yogurt Yunani yang enak dan burger pulang. Seperti mereka. Setiap sore aku mengembara di jalanan. Mungkin itu pengalaman yang mirip. Setiap kali aku bersama mereka, ada topik yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Ya. Apa pendapatmu tentang MGM? Kerajaan rantai legendaris. Bisakah kau memberiku waktu hari ini? Aku ingin mengobrol baik denganmu. Menurutmu jam 6 di Jumat malam seperti ini, apakah sia-sia? Bisa diundang olehmu. Makan malam bersamamu. Aku yakin tidak ada yang menganggapnya buang waktu. Karena aku disebut orang kaya. Benar sekali. Kau sangat blak-blakan. Aku ingin semua orang. Ingin menghabiskan akhir pekan dengan orang kaya. Apa maksudmu? Daya tarikku adalah uang. Tak terbantahkan. Ini salah satunya. Apa pendapatmu? Apa yang menarikmu padaku? Mungkin karena aku dari kelas rakyat biasa. Dibandingkan bangsawan, kau lebih suka berurusan dengan rakyat biasa. Karena hanya ini yang membuatmu terlihat baik dan sopan. Aku sedang munafik. Sepertinya aku bukan orang baik. Tidak, justru sebaliknya. Kau pasti orang baik. Kenapa? Karena semua hartamu berasal dari warisan. Itu masuk akal. Jadi sekarang biar aku menebak tentangmu. Jelas kamu terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Mungkin hanya sekadar bertahan hidup. 2 kata ini, aku selalu sedikit bingung. Ini yang kamu katakan. Semua yang kamu miliki sekarang. Jawab temu. Aset mu. Bagaimana semuanya hasil Jerry Paimu sendiri. Kamu adalah yang disebut orang kaya baru. Kamu adalah kelas menengah yang paling tipikal. Tapi yang menarik perhatianku adalah seharusnya kamu memiliki hati yang kosong. Kekosongan. Tapi kamu mengulang perkataan pegawai kecil tadi malam. Kata-kata yang menyentuh. Kalimat inilah mengungkap latar belakang warga kecil kotamu. Tapi itu membuatku senang. Meskipun kamu orang yang emosional. Kuharap perasaanku tidak terlalu terlihat. Itu tidak akan. Sebenarnya, orang di bawahmu memandangmu dengan hormat. Orang sepertimu memandangmu dengan hormat. Bagaimana dengan orang yang lebih tinggi darimu? Mereka memandangmu masih dengan rasa kagum. Orang-orang ini sudah tahu batasmu. Tapi kurasa mereka takkan pernah bertemu dirimu yang sebenarnya. Jadi menurutmu seperti apa diriku yang seharusnya? Di permukaan kamu terlihat sempurna. Tapi hatimu sangat rapuh. Seperti telur. Setelah cangkangnya pecah, isinya akan tumpah. Oke, berhenti bicara. Mari bicara tentang hidupmu di New York. Yogurt Yunani mana yang paling enak? Apa yang terjadi padamu? Kenapa wajahmu masam? Wajahku kaku karena terus tersenyum di kantor. Sulit untuk makan dengan tenang. Kamu masih membuatku tertawa. Sangat tidak manusiawi. Bukan itu maksudku.
Kulihat kamu terlihat tidak enak. Aku khawatir kamu akan tersakiti. Apa keluhan yang harus kusampaikan padamu? Benci beberapa orang? Kupikir aku hanya tersenyum. Mengambil semua hal baik di dunia. Sepertinya kamu benar-benar marah hari ini. Benar. New World Mall mengadakan karnaval. Diskon 50% untuk semua barang. Aku tidak pergi. Diskon hanya membuat tempat ramai. Apa yang bisa kubeli? Tentu saja lebih banyak orang dengan diskon. Ayo pergi bersama hari itu. Kamu berkeliaran sendirian sepanjang hari. Kamu butuh tenaga kerja sekarang, kamu memanggilku. Aku pergi bersamamu setiap kali. Oke? Aku tidak akan pergi bagaimanapun juga. Jangan menatapku dengan matamu yang besar dan polos. Jadi apa sebenarnya yang ingin kamu beli? Tidak ada diskon untuk apapun yang kubeli. Katakan dan dengarkan. Jika aku melihatnya, aku akan membelikannya untukmu. Aku ingin membeli LV. LV diskon. LV kamu tidak mampu membelinya. Bagaimana kamu tahu aku tidak mampu membelinya? Berapa banyak uang yang harus kusampaikan padamu? Aku tidak bermaksud begitu. Lupakan. Lupakan makan. Tuan Su mengganggumu untuk beristirahat. Masuk. Bisakah kamu pergi ke suatu tempat bersamaku? Maaf telah mengambil akhir pekanmu. Membuatmu datang ke rumahku. Dengan senang hati. Aku tidak pernah melihat laut saat masih kecil. Selalu berpikir laut seharusnya hijau. Lapangan rumput ini. Adalah ingatanku paling awal tentang laut. Sampai sekarang, terkadang aku bermimpi tentang diriku. Berenang di laut rerumputan hijau. Tempat aku tinggal saat kecil. Di seberangnya hijau. Ada pasar sayur di sana. Ada jalan di bawah rumahku. Setiap penyeberangan adalah petualangan bagiku. Pertama kali aku menyeberang jalan seharusnya. Aku pergi ke London sendirian saat berusia 9 tahun. Jangan menertawakanku. Waktu itu aku bahkan gak lihat lampu lalu lintas. Kalau gitu aku tebak kamu belum pernah makan fast food pinggir jalan. Tebakanmu tepat. Silakan masuk. Ini ruang tamu kami. Aku tebak perabotanmu. Kamu seusia dengan kakekmu. Ini dari buyutku. Gak ada yang baru di rumah kami. Kecuali aku. Aku ajak kamu ke taman. Waktu aku kecil, ini tempat bermainku. Wilayah sekitar sini kan industri keluargamu? Jalan yang kita lewati tadi, itu juga dibiayai keluarga kami. Sepertinya kamu bawa aku ke sini hari ini. Inti dari Kekaisaran Feng. Bagaimana menurutmu? Aku akan ajak kamu ke peternakan kuda di gunung. Kalau ada waktu. Bisa main kapan saja. Nggak perlu. Tuan Feng. Ada satu hal yang perlu kamu pahami. Bahkan jika aku setuju dengan ajakan ayahmu. Datang ke grup Feng MU. Aku cuma manajer profesional.
Aku hanya urus bisnismu. Semua yang kamu tunjukkan padaku hari ini. Penerusnya adalah kamu Feng Lufei. Aku sangat senang dengan pilihan ayahku. Terima kasih atas undangannya. Aku pamit. Benar? Kamu ingat apa yang kubilang? Pengen cari cara buat ngurus party A? Kamu punya rencana promosi King yang baru. Bikin King yang jadi topik yang terus dibahas. Tayang di jam yang tetap. Punya penonton setia. Konsep yang bagus. Tapi aku butuh solusi spesifik. Nunggu kabar baik darimu. Kenapa kamu nggak makan malam sama Jian Dan? Kenapa kamu kelihatan nggak senang? Aku nggak tahu salahku di mana. Bikin Jian Dan nggak senang. Kenapa aku ajak dia belanja dia nggak mau? Dia adalah ratu pesta. Dia sangat aneh. Mungkin ada masalah di perusahaan. Merah Permau. Dia akan datang untukmu. Tapi aku sangat berharap 500 teratas. Jangan terlalu menekannya. Lihat dia tidak bahagia. Aku sendiri tidak enak badan. Kalau begitu dia tidak akan menemanimu berbelanja. Bahkan karnaval malam tahun baru itu. Dia tidak pergi belanja malam. Kalau begitu aku yang menemanimu berbelanja. Kamu suka berbelanja? Tentu saja aku jagonya belanja. Bagaimana ya? Aku akan bantu buatkan rute belanja. Lihat bagaimana kamu bisa dapat yang diinginkan. Keren banget. Aku akan menggambar sekarang. Lalu kita langsung eksekusi. Bagus. Kalau begitu aku ambil kertas dan pulpen dulu. Bagus. Aku bisa kencan dengan Kiki, asyik banget. Santai. Naikkan sedikit. Cui dubbing. Cui dubbing. Ada APA? Sama sekali tidak ada kerja tim. Kamu memengaruhi semua orang. Mengganggu sekelompok tiang telepon yang harmonis. Maaf semua jadi kura-kura. Kamu benar-benar jadi kura-kura. Lambat banget. Berdiri tidak berdiri, jongkok tidak jongkok. Wawancara saja. Kamu tidak sopan sekali. Kikai, ayo pergi. Harus pergi cepat. Jangan ganggu semua orang di sini. Kikai. Setan. Ada yang terjadi pada si mabuk. Bagaimana kamu bisa datang? Hari ini malam tahun baru. Aku bawa hadiah untukmu. Tidak perlu, terima kasih. Di dalam tidak nyaman. Hari ini belanja besar-besaran malam tahun baru. Diskon 50% semua barang setelah jam 0. Senanglah. Kamu lihat aku. Asalkan ada diskon, orang kaya pun akan tertawa. Aku tertawa melihatmu yang tidak jelas. Bagaimana kamu tahu aku tertarik pada hal seperti itu? Akan tertarik. Diskon. Kamu tidak senang saat punya uang. Mengambil uang tidak berguna bagiku. Aku tinggal di hotel, makan dan menyetir. Perusahaan bisa mengganti. Mengambil uang tidak masuk akal bagiku. Makanya aku ingin kamu menikmati kebahagiaan ini. Saat kamu beli barang diskon, kamu akan dengar gemerincing. Saat itulah kamu hemat uang. Suara uang jatuh ke kantongmu. Mungkin uang tidak terlalu penting bagiku. Jangan buang waktumu denganku. Pergi belanja besar-besaran.
Kamu tidak bisa menolak ini. Aku kalah 3 kali. Jika ketiga kalinya menghadap ke atas, kamu ikut aku dengan patuh dan pergi belanja besar-besaran. Aku masih tidak percaya keberuntunganmu selalu bagus. Kalau begitu coba lagi. Dua kali lagi. Mengaku kalah. Coba lagi. Masih terbuka. Hao Ning. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini teman baikku Hao Ning. Ini orang asing surat. Hello. Kamu CEO perusahaan V, kan? Terlihat sangat muda. Tidak jauh lebih tua dari kami. Presiden Kiki Su juga ikut belanja dengan kami. Tentu, satu orang lagi berarti lebih banyak tenaga. Orang yang tinggal di tempat seperti ini pasti sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk belanja dengan kami. Sepertinya temanmu lebih pengertian darimu. Tapi hari ini aku tidak bertanggung jawab untuk pengertian. Pengertian, serahkan padamu. Hari ini aku bertanggung jawab untuk bagian. Jadi sekarang aku akan ajak kamu melakukan satu hal. Hal yang sangat menyenangkan. Baiklah, baiklah. Aku berani bertaruh dan kalah. Tepat sekali. Waktu terbatas. Kalau tidak, kamu akan menjadi supir lagi. Ikut aku. Mau kemana? Mall New Century. Kok bicaramu seperti supir taksi? Seperti penumpang. Pernah lihat taksi secantik ini? Itu benar. Mobil ini sangat bagus. Kalau aku punya uang, aku juga mau beli satu. Andai saja aku punya mobil seperti ini, aku pasti ganti semua kursi di sini dengan Hello Kitty. Dan gantung kucing kecil di sini. Persis, merombak mobil itu seperti merombak rumah. Harus dipikirkan baik-baik. Setahun sekali menyapu barang berarti pulang dengan muatan penuh. Aku siap. Aku akan membantumu mengambil sesuatu. Apa gunanya itu? Tidak apa-apa, aku bisa jadi penasihat militermu. Aku juga bisa jadi tukang serba bisa. Seperti ini. Apa aku harus membayarmu gaji double? Semuanya dengar. Department Store New World memberikan diskon yang belum pernah ada sebelumnya. Ada kemacetan. Mall memutuskan untuk menunda penerimaan pelanggan baru. Pyukin, Apa yang kamu lakukan saat ada yang mendahuluimu? Atau kita pergi ke Wanda saja? Tidak ada kemacetan. Dan diskonnya gila-gilaan. oke, kita pergi ke Wanda. Pergi ke Wanda. Pergi ke Wanda. Tunggu sebentar setelah masuk. Kita pergi ke area A di lantai 1. Ada gaun di sana yang sudah lama aku lihat. Tentu saja. Selain rok, ada topi, celana, dan sepatu. Kamu ingat nomor modelku? Jangan khawatir, aku ingat. Oke, tunggu sebentar. Kita berpisah dulu. Kalau tidak bisa menemukannya, kami akan menelpon. Kalau begitu, kita bertemu di gerbang area A saja. Tidak masalah. Lalu tanya aku kenapa. Kamu tidak ingin membeli. Aku tidak kekurangan apa-apa. Beli saja kalau tidak butuh. Benar. Kamu pergi beli dasi. Zhao Ning sedang mencari kerja. Beli beberapa lagi, dia pasti bisa pakai. Di mana beli dasi? Kamu ikut aku. Nanti aku tunjukkan. Yang akan kita hadapi hari ini adalah pertempuran sengit. Urus barang di tangan. Asalkan dompet tidak kosong. Kita harus berlatih tidak menyerah dan tidak putus asa. Jangan benci kebijakan. Kita harus melawan musuh paling berbahaya yang kita temui. Jadi, kabar surat. Apakah kamu punya keyakinan menyelesaikan tugas yang kuberikan? Oke, aku akan berusaha sebaik mungkin. Dan apakah kamu siap? Siap setiap saat. Ayo. Bagaimana kabarmu? Ini untukmu. Ikut aku. Zhao Ning, cepat. Zhao Ning, cepat ke sini dan sini. Ayo, 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 ayo.
Kamu mau dasi ini atau aku yang mau? Kamu tidak terlihat seperti orang yang pakai dasi. Berikan padaku. Tante, dasi ini milikku. Ayo. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dan berdiri. Kamu pikir kamu seperti tiang telepon. Kamu pikir model. Ayo. Aku tidak terlihat seperti orang pakai dasi. Seperti. Apa pestaku di sana seperti tiang telepon? Tidak. Tidak seperti tiang telepon, seperti model. Ambil yang itu, lihat kedua ini. Kenapa kamu datang ke sini dengan tangan kosong? Berpose di sana begitu lama. Itu keterlaluan. Cepat coba. Bagaimana semuanya? Sudah merasakan keseruan belanja gila? Apa aku benar-benar terlihat seperti model? Kayu. Masih tersedia. Datang dan pergi. Bantu aku ambil yang ini juga. Bagaimana dengan yang ini? Lihat. Bagaimana dengan yang ini? Tidak terlihat bagus? Yang mana dari keduanya yang warnanya lebih bagus? Tunggu sebentar, jangan sentuh. Tujuan utama pemotretan ini, dalam waktu tercepat, memotret dengan cara yang sangat modern, mewujudkan karakteristik Qinyang. Penekanannya adalah pada ide yang jelas dan sempurna. Nona Feng, bagaimana pendapatmu tentang iklan 30 detik? Bisakah kamu membiarkan ini berlalu? Sutradara Jiang, menurutmu apakah ada ruang untuk perbaikan? Pendapatku sederhana. Menurutku apa yang kamu katakan terlalu umum. Tahukah kamu penonton saat ini? Berapa banyak iklan manifesto tumpul yang diterima setiap hari? Mereka sudah bosan mendengarnya. Paling kita kaya. Para penonton TV ini. Suara latar saat pergi ke toilet di tengah. Jadi aku harap ada skema baru. Tapi ide ini sudah disetujui oleh Presiden Su sebelumnya. Dan ketika dia menggambarkan ide itu, Sang Gersmangat juga yakin. Kalau tidak percaya, tanya sutradara Ye. Nona Feng, tautan promosi produk desain perusahaan kami selalu demokratis. Semua orang bisa memberikan pendapat. Siapa yang punya pendapat lebih baik akan melakukannya. Bahkan jika itu adalah kasus yang disetujui oleh Presiden Su. Aku seorang karyawan, seorang direktur merek. Aku punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Aku pikir Su akan selalu mengakui sikapku. Sutradara Jiang menentang kreativitas Presiden Su. Aku sudah bekerja dengan Su selama bertahun-tahun. Aku tidak terlalu percaya itu adalah idenya. Ya, kamu bisa cari dia untuk memverifikasi. Aku tunggu kabar baikmu. Aku akan. Silakan masuk. Direction. Pendanaan berikutnya untuk iklan baru Qinyang. Butuh tanda tanganmu. Kamu lihat ini tabel anggaran terbaru mereka. Aku tidak mengerti. Semua lingkaran ini. Atau kita tidak berkomunikasi dengan jelas sebelumnya. Aku perlu mereka mengirim seseorang untuk menjelaskan padaku. Oak. Aku hampir tidak bisa membawanya. Ayo, Aku lelah sekali. banyak lagi. Janpel. Sabun cuci piring lagi. Ini namanya sekali dalam seumur hidup. Kita harus mulai hidup hemat sekarang. Economima. Orang-orang bilang mereka sedang tertekan. Apa ini? Kamu tidak tahu itu. Itu yang kamu sebut hemat. Tidak, ini untuk meningkatkan kualitas hidup.
semua pria tampan. Selesai. Aku merasa sangat senang dikelilingi oleh begitu banyak pria tampan. Kamu tidak takut diusir pemiliknya. Tapi sekali hari, kamu lihat begitu banyak. Semua foto Zhang Dayu. Kamu tidak merasa muak. Dan kita tidak merusak apapun. Jadi kita harus memulainya sebelum kita pergi. Bukankah semuanya baik-baik saja? Tapi aku masih sedikit takut. Kalau aku diusir pemiliknya, di mana bisa menemukan tempat semurah ini? Dan kita tidak punya uang sekarang. Aku pikir kita tidak harus mengambil risiko. Apa yang kamu lakukan? Aku bekerja sangat keras untuk ini. Bisakah kita tidak merobeknya? Kamu tidak bisa jadi pengecut seperti ini. Kamu bukan Xiaoning. Siapa yang meninggalkan perusahaan bersamaku? Itu tergantung alasannya. Kamu tidak boleh terlalu kaku. Jangan menangis saat kamu tidak punya rumah. Kapan kamu pernah melihatku menangis? Berikan padaku. Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak punya rumah untuk pulang sekarang. Permisi. Aku terlambat karena macet. Itu kamu? Dunia ini kecil. Silakan lanjutkan. Yang mengenai ke sini hari ini. Kamu tidak membelikanku kopi. Karena jujur saja, Aku sibuk dengan pekerjaan. aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud. Ketika aku menyewa, syaratnya sudah dijelaskan dengan jelas. Ya, tapi ini adalah kecelakaan. Itu jatuh dan pecah. Menurutmu itu masuk akal? Aku tidak mencoba mengalihkan kesalahan. Aku akan memberimu yang baru. Tapi aku harap kamu bisa menerima permintaan maafku. Aku akan mengatakannya lagi. Ketika kita menyewa kamar, sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Tapi kondisinya mati. Orang-orang hidup. Aku tidak akan pernah melanggar apa yang kukatakan. Karena kamu adalah teman Suran. Nona Ye, kamu sangat baik. Tapi kamu terus memegang pria itu. Menurutmu itu layak? Aku tidak berpikir kamu berhak menilai perasaanku. Aku akan bayarkan agensi menyelesaikannya. Draft pertama anggaran. Ada beberapa komentar Tuan Jiang di sana yang perlu dikomunikasikan. Aku mengirim seseorang untuk menjelaskannya padanya secara detail. Ini adalah draft kedua anggaran yang kami buat. Aku menjelaskan sendiri kali ini. Dan ketika aku kembali, aku membuat draft ketiga. Tapi itu dikembalikan. Tuanku, saya harap jika Anda dan Tuan Jiang ada perselisihan pribadi, Anda jelaskan sendiri. Jangan buang tenaga dan waktu kami. Karena apa yang terjadi antara kalian berdua. Nyonya Feng, saya ingin menjelaskan satu hal kepada Anda dulu. Semua karyawan yang bekerja di perusahaan V adalah profesional. Mereka tahu cara memisahkan urusan bisnis dari urusan pribadi. Selain itu, Jiang Dong dan saya sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Tidak ada dendam pribadi seperti yang Anda katakan. Jiang Dong tidak salah. Coba bayangkan posisinya. Dia harus melakukan itu. Mungkin dia terlalu berhati-hati. Anda bisa tenang. Saya akan berbicara langsung dengannya tentang masalah ini. Baik, saya tunggu kabar baik dari Anda. Menerzu, hari ini saya melihat Anda sebagai bos. Melindungi kepentingan bawahan dan perusahaan. Ini hal yang baik.
Anda tahu, saya suka melihat pekerjaan dan kehidupan dalam cahaya yang baik. Bagaimana kabarnya dengan blockbuster iklan Clear? Anggarannya masih diverifikasi. Jika saya ingat benar, solusi kreatifnya sudah diselesaikan 2 minggu lalu. Benar. Tapi karena anggarannya 2 kali lipat dari sebelumnya, saya harap saya bisa lebih berhati-hati. Diperlukan kehati-hatian. Tapi Anda bisa memberi saya satu alasan untuk berhati-hati. Hanya karena anggarannya 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi Jiang Dong, kita sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Saya terlalu mengenal Anda. Setiap kali Anda harus membuat alasan. Mata Anda akan fokus 2 kali lebih dari biasanya. Dan jujur, saya tidak salah, kan? Tuan Siu, sudah kubilang, aku tidak suka ide Feng Lufei. Kalau begitu, kamu buatkan laporan untukku. Kamu adalah direktur penjualanku. Kamu punya hak penuh untuk melakukannya. Bodoh sekali kalau kamu menunda pendanaan sekarang. Kamu mengembalikan laporan anggaran orang 3 kali. Itu hanya membuktikan satu hal. Titik awalmu bukan pada ide itu sendiri. Kamu mungkin memikirkan hubunganku dengan Feng Lufei. Kamu memikirkan perasaanku. Aku menduga Yero akan memberitahumu. Aku yang mengajukan sebagian ide itu. Benar. Tuan Su, tolong jangan salah paham. Aku hanya mencoba melakukan pekerjaanku. Kamu tidak perlu membuat banyak hambatan kecil di sana. Kenapa tidak kamu katakan saja padaku? Aku sudah mencoba membicarakannya denganmu waktu itu. Alasanmu adalah aku terlalu banyak membawa emosi pribadi. Aku bahkan tidak diizinkan menjelaskan. Kamu tahu, apa yang kumaksud dengan itu? Adalah tentang kamu dan siapa. Tentu saja aku dan Feng Lufei. Aku salah paham dengannya. Tidak, aku bicara tentang kamu dan aku. Kita bekerja bersama selama bertahun-tahun. Aku sangat menghargai kemampuanmu. Dan aku tahu kamu selalu setia padaku. Jadi kamu tidak perlu muncul di hadapanku setiap kali. Jiang Dong, kamu adalah dirimu sendiri. Jangan kehilangan keberanian dan kepercayaan dirimu. Karena hubungan atasan bawahan kita. Tuan Fu, aku tahu. Anggaran untuk masalah ini. Maaf. Aku akan mengurusnya. Kurangi makan ini, atau kamu akan jadi gemuk. Itu tidak sopan. Aku punya kabar buruk lagi yang ingin kusampaikan. Kamu tidak bekerja keras. Kabar buruk apa? Dia pasti dimarahi. Kue baru ini enak. Cobalah. Silakan ambil sendiri. Aku akan makan kalau kamu tidak mau. Gaun ini terlihat bagus. Dari yang lainnya, Ini dibeli beberapa hari lalu saat belanja gila-gilaan. Sayang sekali kamu tidak pergi ke sana. Aku memilih banyak model baru tahun ini hari itu. Kamu bisa datang ke tempatku lain kali. Aku akan memberimu beberapa yang kamu suka. Oke? sepertinya kamu bersenang-senang. Sangat seru. Pacarmu cukup baik untuk pergi belanja bersamamu. Kapan aku punya pacar? Kamu punya banyak teman cowok. Mungkin kamu bersama seseorang dan tidak memberitahuku. Aku pergi ke sana dengan sahabatku. Aku mengajakmu, tapi kamu tidak mau.
Jika kamu sedang berkencan dengan seseorang, jangan sembunyikan diriku. Aku tidak akan merebutnya darimu. Aku benar-benar tidak. Santai saja dong. Pikirkan kemana kita akan pergi akhir pekan ini. Lupakan. Banyak orang yang ingin bersamamu. Aku lebih baik sadar diri. Ada apa denganmu belakangan ini? Ini salahku atau salahmu? Baiklah, lupakan. Tidak ada. Bisa saya bicara dengan Tuan Su? Tidak, dia baru saja mengatakannya. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Kenapa? Ada seseorang di dalam? Tidak. Direktur Jiang, pulang dulu saja. Aku akan memberitahu ketika Tuan Su sudah bisa ditemui. Tidak apa-apa. Aku akan menunggu di sini. Kamu melihat fotonya? Aku melihatnya. Di mana ITU Diambil? Di mall. Belanja karnaval malam tahun baru. Kamu bahkan tidak baca koran. Aku tidak tertarik belanja. Jiangdan, Tuan Su, aku harus pergi. Batalkan semua rapat hari ini, oke? Tuan Su, aku ada sesuatu untuk diceritakan. Besok. petugas Wei, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini adalah tugas saya untuk melayani masyarakat. Petugas Wei, kamu benar-benar orang baik. Aku tidak menyangka hal kecil kita akan membuatmu menanganinya sendiri. Apapun itu, menangani ini adalah hadiah terbaik untuk masyarakat. Jadi jika ada sesuatu yang terjadi pada kami di sana, bolehkah aku mengganggumu lagi? Tentu saja, pintu kantor polisi terbuka untukmu. Selamat datang jika kamu membutuhkan sesuatu. Hei Tai. Wei Xiaoya. Masuk ke kantorku. Biar kulihat siapa yang mengeluh tentangku. Halo, Departemen Hubungan Masyarakat Perusahaan V. Perusahaan V. Halo. Seseorang melakukan 7 panggilan telepon hari ini. Dia mengirimiku surat keluhan. Aku tidak tahu mengapa kamu bertanya. Tangkap dia. Denda atau periksa. Itu membuat adikku senang. Maaf. Aku tersanjung. Tuan Su, Apakah ada yang meneleponku kemarin sore? aku membatalkan semua rapatmu kemarin sore. Di penghujung hari, aku mendapat telepon dari seorang pria. Dia bilang jam 2 siang hari ini. Temui dia di Olimpiade. Dan hanya satu orang yang bisa pergi. Apakah dia meninggalkan nama dan nomor? Dia tidak mau mengatakan. Dia juga memintaku untuk memberimu pesan. Bilang nama kucingmu adalah Duk. Tahu. Direktur Jahe, terima kasih untuk yang terakhir kali. Jangan pernah mengatakan kata-kata itu padaku.
Selama kamu menyukainya. Aku sangat menyukai. Baik, bawa itu padaku lain kali kamu makan malam. Setelah kalian semua pergi kemarin sore, aku mendapat telepon yang sangat aneh. Siapa yang bermain? Seorang pria. Kevin Aiken Jaka Talkin Padaku. Aku pikir itu aneh. Jam Taku Antak Memory Tahu Tuan Su. Kucing Jenderal Su bernama Duke. Ada lagi? Dia bilang ingin bertemu dengannya sore ini. Tuan Su baru saja mengatur semua pekerjaan untukku. Kurasa dia sudah sampai sekarang. Aku pikir Presiden Su sangat aneh belakangan ini. Mereka menghilang setiap sore. Kamu tahu di mana mereka bertemu kan? Jam 2 di Cafe Olimpiade. Sedikit momen. Oke, tunggu sebentar. Pelayan membawakanku secangkir kopi lagi. Oke, tunggu sebentar. Hei, aku akan menyuruh asistenmu memberitahumu. Biarkan kamu pergi sendiri. Dia tidak menjelaskan dengan jelas. Atau kamu tidak akan. Aku sendirian. Kamu tidak. Tuan Su. 2 hal. Bawa Dong Jiang ke kantorku sekarang. Ambil shawl Hermes dari laci kamu. Ketika dia keluar, kamu juga masuk ke sini. Jiang Dong. Aku tidak pernah memikirkannya. Kamu akan mengawasiku. Untuk menyuap asistenku. Tuan Su, kamu salah paham padaku. Aku hanya mencoba membantumu. Banyak hal terjadi belakangan ini. Aku sangat khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Mungkin. Ini sedikit berlebihan. Tolong kamu mengerti. Tentu saja aku mengerti. Jika aku tidak mengerti kamu. Kamu sudah keluar dari sini sekarang. Kamu tahu kenapa terakhir kali? Kamu pergi ke Resikat dan memaksakanku mengundurkan diri. Bukankah aku menyalahkanmu? Karena kamu tidak hanya melindungi privasiku. Kamu juga melindungi kepentingan perusahaan. Tapi hari ini adalah kencanku. Ini urusan pribadiku. Tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Su, aku hanya berpikir. Hibanggen terakida. Kamu seharusnya lebih tunduk daripada bos biasa. Sedikit lagi. Agar kamu bisa mengikutiku. Kamu bisa memperhatikan aku. Aku pikir kita harus mempertahankannya. Hubungan profesional yang murni lebih baik. Apakah kamu masih ada yang ingin dikatakan? Tidak ada. Apa yang dikatakan pasal 61 Anggaran Dasar? Aku lupa.
Melihat bacaan. Asisten harus menjaga kerahasiaan informasi secara mutlak. Dokumen rahasia tidak boleh diungkapkan kepada siapapun secara sembarangan. Asisten juga berkewajiban menjaga kerahasiaan jadwal pribadi bos, tanpa izin. Jangan beritahu siapapun. Kamu tahu apa artinya? Tuan Su, aku salah. Aku tahu di posisi ini akan banyak godaan. Bahkan jika bukan Jiandong, aku yakin akan banyak orang mendatangimu dengan syal Hermes. Aku tidak peduli jika kamu mendapat sedikit keuntungan. Tapi kamu melewati batasku kali ini. Ini masalah karakter. Tuan Su, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tidak perlu memecatmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengundurkan diri. Apa yang salah denganmu? Tuan Su benar-benar memecatmu? Su memutuskan, aku mata-matamu untuknya. Sangat marah. Atau semua tahun yang aku habiskan bersamanya. Kamu langsung memecatku. Jika itu yang benar-benar dia inginkan. Ini serius. Aku tidak melakukan apapun, kan? Bisakah aku menjadi mata-mata seperti aku? Sebaliknya, kamu. Tidak ada yang terjadi. Dia memecatmu, bukan aku. Hanya saja aku lebih tinggi pangkatnya darimu. Aku hanya akan menjadi kambing hitammu. Apa yang kamu sarankan aku lakukan sekarang? Kamu pulang dulu. Aku akan menghubungimu. Kamu harus bantu aku. Kamu kenapa sih? Tanggal 7 Juli. Aku penasaran, kalau aku jadi tunawisma, apa kamu mau menampungku? Gak separah itu kok. Aku dipecat dari perusahaan. Kamu nyerempet siapa sih? Bosk, Kamu memang berani banget ya. kapan-kapan ngomongin aku kayak gitu. Aku memang jadi kambing hitam. Ini cuma politik kantoran. Salah satu dari kita harus jadi tumbal. Lupakan saja. Mending kamu ambil apa saja yang kamu mau sekarang. Kamu yang rakyat ini. Beneran? Ya udah, aku akan melampiaskan amarahku dengan makan. Pilih. Keluar. Gimana kamu tahu aku di sini? Dia belum habisin makanan kucing yang kamu kasih. Kamu kasih makan aku tepat waktu setiap hari. Kayaknya udah jadi kebiasaan. Baju ini cocok banget sama kamu. Kamu juga punya andil. Aku kasih tahu, gak ada next time lagi. Udah deh, jangan dingin-dingin gitu. Kemarin kan kamu seneng banget. Aku kasih tahu ya, kamu gak boleh manfaatin kebahagiaanku. Cuma mau ngusir aku aja. Ini bakal balik ke kamu. Tapi setelah hari itu, aku rasa kita udah jadi teman. Ya, kamu sama sekali gak kasar. Gak tanya aku setuju atau enggak. Dia udah temanku. Kamu pikir aku itu kamu? Selalu memerintah. Dan dia bawara. Sebenarnya kamu mikir apa sih? Gak pernah bisa ngomong. Capek nggak sih? Jadi maksud kamu apa? Aku udah ngerasa kamu itu teman yang gak punya otak. Ya udah, temanku yang nggak punya otak. Oh, bantu aku dong. Mau nggak? Ayo kita dengar. Ada seorang gadis bernama Jiandan. Dia asistenmu. Tapi dia dipecat kemarin. Aku yakin pasti ada ketidakadilan. Pasti ada kesalahpahaman. Jadi, sebenarnya dia gadis yang sangat sederhana. Seperti namanya. Jadi aku harap kamu bisa memberi kelonggaran. Biarkan dia kembali bekerja. Tidak bisa. Kenapa? Peraturan perusahaan tidak bisa diubah karena perasaan pribadi. Aku manajer umum. Kita harus lebih memahami hal ini.
Tapi hanya ada satu karyawan. Dipecat karena kesalahpahaman. Kurasa perusahaanmu tidak peduli. Seorang karyawan yang bekerja untukmu. Jika kamu berteman untuk keuntungan, tidak ada yang murni dalam hubungan ini. Kamu pikir aku memanfaatkanmu. Kamu belum siap untuk ini. Kamu sangat sombong. Aku hampir pingsan karena marah. Orang itu sangat arogan. Siapa yang mengganggumu lagi? Menurutmu siapa lagi? Itu dia yang berpikir. Bahkan reaksi. Mabuk bau di atas. Aku masih tidak tahu siapa itu. Lebih baik kamu tidak tahu. Kalau kamu bersekutu denganku, mereka akan berteriak padanya bersama. Aku akan melakukan sesuatu untuk makan. Tidak, aku akan mengajakmu keluar untuk melampiaskan amarah. Beri aku waktu sebentar untuk berganti pakaian. Kiki, kamu bercanda. Kamu tidak membawa uang dan mengajakku makan malam. Aku berganti pakaian tapi tidak membawanya. Kamu tahu itu. Jangan khawatir, ATM akan segera datang. Kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Benarkah? Kamu sangat senang. Ini yang kamu sebut melampiaskan amarah. Kalau aku nggak cukup makan, ya jelas. Dari mana ada tenaga buat marahin dia? Jangan bilang kamu lagi ngomongin Suran. Selain dia, siapa lagi yang bisa bikin aku kesel banget? Dia tuh laki-laki yang nggak setia. Bukan temennya temen aja. Masih aja sok jadi orang yang punya prinsip. Kamu kejam banget, Tang Kiki. Aku lagi susah, kamu nggak ngibur aku. Malam-malam malah nelpon aku buat bayarin tagihanmu. Ayo. Aku yang nelpon kamu. Bikin kamu bayar cuma bonusnya aja. Tujuan utamanya, kita perlu diskusi sama kamu. Kalau kita terima kamu harusnya nginep di kamar yang mana? Iya kan, Zhao Ning? Pailalah. Lihat kan betapa baiknya kami ke kamu. Nah gitu dong. Tapi yang bir tadi, kamu tetap harus ganti ke aku. Aku lagi krisis. Yang bener aja. Taksi yang aku naik ke sini, kamu yang kasih ke aku juga. Udah bilang lagi krisis. Jangan terus-terusan ngomongin duit. Harusnya kamu mikirin hal-hal yang bikin senang. Kayak makan minum gitu. Kakak, aku bokeh. Apa yang harus aku senengin? Jadi kamu mau pelihara rasa kesal. Tahu nggak sih? Aku capek ngomong sama kamu. Bos Yang Bir. Kamu tahu nggak di mana pengguna paling suka matiin HP? Nggak tahu. Beijing atau Shanghai? Ningbo. Kenapa? Soalnya, maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Lucu banget. Aku nggak percaya. Cuma kamu yang bisa mikirin lelucon kayak gitu. Halo, Tanggal 7 Juli. Tebak aku lagi di mana sekarang? apa yang kamu katakan? Sepertinya tidak berada di tempat yang buruk. Aku sedang di luar gedung V sekarang. Mereka akhirnya tahu siapa aku, Jendan. Mengembalikanku ke pekerjaan. Kenapa tiba-tiba memanggilmu kembali? Siapa yang tahu? Mungkin bosku, Suran. Kamu tidak bisa hidup tanpaku. Aku memikirkannya semalaman. Meneleponku secara pribadi pagi ini. Menyuruhku kembali bekerja. Yah, selamat. Bosmu akhirnya mengerti. Kalau begitu, mari kita cari tempat untuk merayakan. Bagus, bagus. Ketika kamu datang, ingat kirimkanmu tadi malam. Biar APA yang kamu harang padaku. Dah. Kita tahu. Halo, Terima kasih banyak, terima kasih untuk apa? Jian, dan kembali bekerja. Aku bilang apa? Oke, Jangan terlalu keras kepala. Aku tahu kamu yang terbaik. Seperti wajah, aku tidak akan memberitahumu. Tapi kamu bisa makan malam di tempatku malam ini. Apa yang kamu mau? Tidak ada yang tidak bisa dilakukan, Zhao Ning. perusahaan punya banyak pekerjaan. Aku tidak bisa datang hari ini. Kamu tidak bisa pelit seperti itu. Aku ada rapat nanti. Aku tidak akan memberitahumu.
hebat. Apa yang akan kamu lakukan? Aku menunggunya. Jangan menunggu terlalu lama. Bisakah kamu menyelesaikannya secepat mungkin? Lee memasuki perusahaan AI. Gerombolan wartawan itu. Kepalaku mau pecah. Tuan Lee, kamu bisa tenang. Ella sudah mengerjakannya. Bagaimana Su menangani MAKI? Apakah Su akan pergi ke Amerika Serikat dengan MAKI untuk hadir di pengadilan? Aku senang kamu tertarik dengan perusahaan V kami. Gosip peduli. Saya adalah juru bicara untuk V Corporation. Saya ingin memberitahu Anda dengan catatan. Masalah ini tidak memengaruhi merek apapun dari perusahaan V. Iklan yang jelas juga sedang dalam pengambilan gambar yang dijadwalkan. Misteri ini akan terungkap pada bulan September. Bertemu dengan semua orang. Terima kasih. Maaf, akankah Su meminta maaf secara publik kepada semua korban? Maaf, saya bisa memberitahu Anda bahwa semua rencana dan pengaturan V, semuanya berjalan sesuai jadwal. Saya adalah juru bicara perusahaan V. Terima kasih. Terima kasih. Jian dan Tuan Su. Apakah ada yang menelepon saya hari ini? Tidak. Pria yang mengajak saya keluar beberapa hari lalu. Tidak pernah menelepon lagi? Ya. Dia belum menelepon sejak itu. Kiki ini membosankan. Mari kita ganti program. Apa yang kamu lakukan? Saya ingin melihat bagaimana kabar Suran. Kiki itu yang salah denganmu. Orang Castle seperti kita. Mengapa kamu khawatir dengan apa yang terjadi di atas sana? Angin, petir, dan hujan adalah kebebasan mereka. Mereka akan menyelesaikannya. Tapi lihat ini. Sepertinya ini serius. Saya mungkin juga meneleponnya. Dia bahkan tidak menganggap kita sebagai teman. Kamu mengundangnya ke rumah kita. Dia tidak. Dia jelas-jelas meremehkan kita. Mengapa kamu tidak realistis? Tapi setidaknya dia yang mengembalikan pekerjaan Jian Dan. Bukan Jia yang menjembalakan pekerjaan Jian Dan. Dia yang pertama kali memecat Jian Dan. Orang kaya selalu modi. Saya tidak tahu. Baiklah. Tapi saya masih ingin mengirim pesan padanya. Biarkan dia sendiri. Masuklah. Saya tidak tahu mengapa saya di sini. Saya hanya tidak mengetahuinya. Jadi begitulah. Karena kamu masih percaya padaku. Kamu tahu aku tidak melakukan hal-hal itu. Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah uang yang kukumpulkan sudah hilang. Teknologi inti sudah didaftarkan oleh perusahaan lain. Dan kamu menghilang. Saat itu kita baru saja berhasil dalam penempatan privat. Teknologi itu tinggal sebulan lagi untuk dirilis. Seorang wanita bernama Xiong Jiajie meneleponku. Dia bilang aliansi ingin membeli teknologi kita. Aku pergi untuk menyelidikinya. Aliansi adalah perusahaan yang terkenal buruk. Chili memiliki monopoli daging sapi. Mereka bertanggung jawab atas runtuhnya Thunderstorm. Aku menolak menjual teknologi itu kepada mereka. Saat itulah semuanya mulai. Situasi kita semakin memburuk. Tidak ada yang bisa memprediksi itu. Teknologi kita akan dirilis seminggu lebih awal dan dipublikasikan oleh perusahaan lain. Aku melihatnya di jalanan New York. Teknologi itu dijual dalam bentuk CD. Aku merasa seperti itu adalah akhir dunia. Itu juga akan menjadi akhir duniaku. Bahkan Xu Yao menghilang. Aku tidak bisa menjelaskan apapun. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan melakukan apapun yang memalukan teman. Kamu tidak melakukannya. Pengadilan akan memberimu keputusan yang adil.
Tidak lama lalu, aliansi menghubungiku lagi. Mereka mengakuinya. Mereka yang mengendalikan semuanya saat itu. Termasuk kebangkrutan. Hilangnya Xuyao. Semuanya. Oke, kamu tidak perlu memberitahuku itu. Aku tidak akan kembali ke Amerika. Aku tidak memiliki apapun. Kamu bisa memberitahuku jika ada masalah. Aku sudah memikirkannya selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya apapun. Termasuk kamu, tentu saja. Kamu membantuku sekarang. Hanya agar dia bisa lolos. Merasa bersalah. Pikirkanlah saat itu. Kamu bisa meninggalkanku mati seperti itu. Dan sekarang kamu pura-pura membantuku. Hanya bisa membuktikan satu hal. Aku di sini karena kamu. Aku akan memberitahumu satu hal. Apapun yang kamu lakukan padaku, aku bisa menerima. Sangat bagus. Tapi aku sama sekali tidak terkesan. Percakapan ini selesai. Sampai jumpa di pengadilan. Ayo makan. Aku pikir ini tentang Makai. Makai masih tidak bisa memaafkanku. Aku harus menyelesaikan ini dengannya di pengadilan. Kalau begitu, jangan pikirkan itu. Langit runtuh dan saudaramu bersamamu. Kamu masih suka toko dessert ini? Dulu kita sering ke sana di blok keempat. Itu yang paling aku ingat. Itu juga hari paling bahagia. Percaya atau tidak? Sedang mengatakan yang sebenarnya. Mungkin sejak saat itu, hidup kita telah berubah. Aku baru saja masuk dan melihatmu dan temanmu. Kamu beruntung. Kamu pergi kemana-mana dengan seseorang. Aku tahu 8 tahun terakhir ini sulit bagimu. Tidak mudah melewati ini sendirian. Sebelum aku bertemu denganmu, aku selalu berpikir, realitas tidak bisa diubah. Ketika aku kembali dan melihatmu, aku sadar, kamu masih suran yang sama. Sekarang pikirkan, realitas juga bisa berubah. Apakah aku menelepon atau tidak? Kamu bisa menyelesaikannya sekarang. Aku menghentikan. Aku tidak melakukannya untukmu. Ini untukku. Petugas Wei. Sejak kapan ini menjadi bagian dari yurisdiksimu? Aku datang ke sini khusus untuk melihatmu. Mencariku? Kurasa hanya kamu yang bisa mengeluh. Aku mengeluh tentangmu. Itu karena kamu selalu menggunakan urusan resmi, mengganggu kehidupan pribadiku. Kamu hanya tidak bisa melihat aku dengan pria lain. Tolong jangan mengeluh di masa depan. Ini cara yang membosankan untuk mendapatkan perhatianku. Aku beritahu kamu. Aku sangat sibuk. Aku tidak punya waktu untuk menjatuhkanmu. Selamat malam.